ujian akhir semester. Baik, saya akan menjelaskan tentang pranata kebudayaan. Secara umum, pranata adalah interaksi antara individu atau kelompok yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup seseorang. Menurut Kwereningrat mengatakan bahwa pranata kebudayaan itu adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa dalam sebuah pranata kebudayaan itu terdapat dua yang utama. Yang pertama, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan norma yang mengatur aktivitas tersebut, di mana yang di dalam pranata sosial terdapat seperangkat aturan yang berpedoman pada kebudayaan. Golongan pranata kebudayaan. Yang pertama, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Contohnya, pelamaran, perkawinan, poligami, pengasuhan, penceraian, dan sebagainya. Yang kedua, pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta dan juga benda. Contohnya, pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, koperasi penjualan, dan sebagainya. Yang ketiga, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota manusia yang berguna. Contohnya, pengasuhan kanak-kanak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, dan juga perpustakaan umum. Yang keempat, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menjelami alam semesta sekelilingnya, ialah scientific intention. Contohnya, metode ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima, pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi ialah aesthetic and recreation institution. Contohnya, seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, dan sebagainya. Yang keenam, pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam ialah religious institution. Contohnya doa, kenduri, upacara, penyiaran agama, pantangan ilmu, gaib, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara ialah yang dinamakan politik institution. Contohnya pemerintah, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketenteraan, dan sebagainya. Yang kedelapan, pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmani dari manusia. Contohnya pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan juga sebagainya. Fungsi pranata kebudayaan. Yang pertama, sebagai referensi dan juga desain menyeluruh bagi perilaku dan kehidupan suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Yang kedua, memberikan pedoman pada masyarakat dalam bertingkah laku. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat. Yang keempat, sebagai sistem pengendalian sosial atau social control. Bentuk-bentuk pranata kebudayaan. Yang pertama, pranata ekonomi, di mana pranata ekonomi ini adalah seperangkat norma atau juga aturan-aturan yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran pranata ekonomi dalam mengatur pola ekonomi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan produksi barang dan juga jasa. Yang kedua, fungsi distribusi barang dan jasa. Dan yang ketiga, fungsi konsumsi barang dan jasa. Lanjut, yang kedua ada pranata politik, di mana pranata politik ini adalah upaya atau kejadian partai politik sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan
20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyikapi peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Kasus tentang peranata kebudayaan. Contohnya itu resepsi pernikahan merupakan puncak acara dari sebuah pernikahan. Pada masyarakat Jawa, resepsi pernikahan diselenggarakan dengan menggunakan prosesi upacara adat di setiap acaranya. Untuk masyarakat Jawa, lazimnya resepsi pernikahan diadakan sebanyak 2 kali. Resepsi pernikahan pertama diselenggarakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, dan resepsi pernikahan yang kedua diselenggarakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Perubahan-perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan resepsi pernikahan tersebut meliputi yang pertama, bentuk dari acara resepsi pernikahan tidak lagi menggunakan tradisional, tetapi menggunakan bentuk resepsi yang lebih ke arah semi-modern atau modern. Yang kedua, penggunaan prosesi upacara adat Jawa yang mencakup beberapa saja. Yang ketiga, busana yang digunakan sekarang tidak lagi terpaku pada busana basahan atau kebaya beludu, tetapi menggunakan busana yang lebih basahan atau kebaya beludu, tetapi menggunakan busana yang lebih banyak mendapatkan sentuhan modern seperti kebaya muslim. Yang keempat, dekorasi lebih minimalis dengan sentuhan dekorasi tradisional yang masih dipertahankan dengan penggunaan tuhan dan kembang maya. Yang kelima, pemakaian jasa gedung lebih dominan dalam mengurus segala kelengkapan resepsi pernikahan. Dan yang keenam itu, iringan musik yang digunakan tidak lagi menggunakan gendang-gending karawitan Jawa, tetapi menggunakan musik marawis. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain faktor internal, di mana penghasilan yang mempengaruhi besar atau kecilnya suatu acara resepsi pernikahan. Perubahan pola pikir sebagai akibat dari perkembangan zaman yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan serta tingkat religiusitas masyarakat yang bersangkutan dan keterbatasan waktu. Faktor internal tersebut disebabkan oleh tradisi masyarakat Jawa yang terpengaruh dari keluarga dan kerabat dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Solusi yang dapat kita atasi yaitu teknologi saat ini sedang berkembang sangat pesat sehingga membuat budaya setiap daerah semakin luntur. Agar teknologi tidak merusak budaya yang ada, maka perlu beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, memperhatikan dan juga melestarikan budaya. Yang kedua, senantiasa memakai budaya adat di setiap acara tertentu. Yang ketiga, mengutamakan pakaian adat pada saat acara-acara seperti pernikahan. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu peranata kebudayaan menggolongkan kebutuhan manusia agar tertata. Penggolongan atau juga pengelompokan itu berdasarkan aktivitas manusia yang berbeda, yang harus dipahami dengan membuat kelompok. Pengelompokan ini tidak memisahkan antara kelompok manusia yang berbeda, karena manusia itu sendiri selain makhluk ciptaan individu, juga merupakan makhluk sosial, sehingga interaksi antara kelompok tidak mungkin tidak terjadi. Dalam berinteraksi, manusia memiliki aturan, sehingga mereka tidak semena-mena dalam bergaul. Pergaulan atau interaksi dengan aturan sangatlah penting agar tatanan kehidupan tertata. Dasar manusia adalah menyukai estetika. Salah satunya estetika dalam pergaulan yaitu dengan membuat peraturan dan menaatinya.